Om Swastiastu, teman-teman semuanya, Swasti Prabda. Kali ini Tidjang akan berbagi tip bagaimana caranya menyusun tata ruang rumah adat Bali secara keseluruhan. Yang Tidjang maksudkan menyusun tata ruang adalah mengkonsep dari awal ya, mengenai tata letak posisi masing-masing item bangunan yang ada di rumah adat Bali. Contohnya posisi merajan, di mana posisi balai daja, jarak merajan ke balai daja berapa, jarak merajan ke balai delod berapa, jarak dapur dengan balai delod berapa, caranya menghitungnya bagaimana, itu yang Tidjang maksudkan. Baik sebeton, niki gambar ini Tidjang tampilkan tujuannya untuk mempermudah pemahaman. Nah niki secara umum, secara keseluruhan seperti ini Tidjang tampilkan sesuai dengan gambar. Yang akan jelaskan mulai dari level ya atau ketinggian halaman terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita asumsikan bersama-sama bahwa gambar yang Tidjang tampilkan ini adalah rumah adat Bali berposisi di barat jalan menghadap ke timur. Sesuai dengan tanah kompas yang Tidjang tampilkan ini Niki B ini artinya barat, ini adalah timur, sementara S ini artinya selatan, U ini artinya utara. Jadi jalan ini melintang dari selatan ke utara, ini barat, ini timur. Itu terlebih dahulu harus dipahami. Oke, baik. Sekarang Tidjang akan membahas tentang level ketinggian halaman pertama ya. Rujukannya, dasarnya untuk membuat ketinggian halaman itu adalah dari jalan. Tentu di depan rumah kita itu ada jalan, apakah jalan raya, apakah itu gang, apakah jalan desa, kabupaten, provinsi. Nah itu yang kita maksudkan ya. Secara umum di depan rumah pasti ada jalan. Jadi berapa ketinggian yang ideal, ketinggian halaman yang ideal ya dari jalan. Oke, kita anggap aja ini adalah jalan kabupaten ya. Jadi banyak mobil di sini, katakanlah seperti itu. Jadi yang ideal itu adalah 40 cm. Ketinggian halaman kita itu 40 cm, kalau kita hitung pakai meteran ya. 40 cm dari jalan ini. Kenapa 40 cm? Nah, jadi itu mungkin pertanyaannya ya. Pertama, peruntukan dulu. Standar jalan itu tentu ada trotoar di pinggir seperti ini yang tampilkan. Nah, SNI ya, Standar Nasional Indonesia, tinggi trotoar itu 20 cm, di mana-mana 20 cm. Itu sudah menjadi standar umum ya, 20 cm peruntukannya. Kemudian kita akan membuat lajaan. Nah, membuat lajaan lagi 20 cm. Jadi lajaan ini akan rata dengan halaman. Nah, seperti itu. Jadi 20 untuk trotoar, 20 cm untuk lajaan. Jadi 40 cm itu minimal. Kalau lebih tinggi lebih baik. Nah itu pertama, oke. Mengenai telajakan ya, level ya yang dia maksudkan, level halaman. Kemudian mengenai pertama kita membangun tembok penyengker di depan rumah kita. Tembok penyengker ya, apakah ketika kita membuat tembok penyengker, tanah itu dihabiskan sampai di depan, dibuat tidak. Jadi kita butuh telajakan. Nah, seperti ini. Kita butuh space telajakan ya. Kan kalau rumah-rumah di desa itu masih banyak sekali telajakannya. Jangan dihabiskan Jadi telajakan itu sangat penting sekali. Satu, sesuai dengan pakem Bali, telajakan itu wajib ada. Jadi tampilannya itu akan lebih cantik. Nah, itu pada dasarnya. Jadi konsep yang menjelaskan ini tentu ada rujukannya. Apa rujukannya? Pertama Asta Bumi, yang kedua Asta Kosalo-Kosali, logika dan juga estetika. Jadi ada 4 unsur yang pakai rujukan untuk menjelaskan ini sehingga terwujudlah rumah seperti ini tampilannya. Baik, sekarang kita akan membahas soal telajakan. Berapa idealnya kita membangun tembok
depan rumah kita, ya kalau pekarangannya tidak dihabiskan seperti ini. Ini akan kita bahas pertama ya, yaitu 175 cm. Nah ini 175 cm. Anggap saja dari mana ngitungnya. Nah ini kan ada got biasanya nih. Oke, mungkin ini lebih jelas ya. Patok merah ini kita anggap batas terakhir pekarangan kita, tanah kita ya. Jadi dari depan ini ke belakang tarik 1,75 meter. Kenapa 1,75 meter? Itu adalah rujukannya Astawaro, Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo Kalo 7 ya. Karena satu tampak itu adalah 25 cm. Jadi 7 tampaklah kita mundurkan di sini. 25 kali 7 jatuh di kalo ya. 25 kali 7 itu 175, baru kita start membuat tembok. Nah, seperti itu. Sehingga di sini ada sisa. Jadi sisanya ini nanti kita sebut telajaan. Telajaan ini memang peruntukan kalo, wilayah kalo. Nah, seperti itu sebetulnya, itu pentingnya. Sampai itu tampilan rumah kita itu akan seni kelihatannya. Oke, apa bisa kita manfaatkan di tanah telajakan ini? Ya kita bisa tanamin landscape seperti ini, okay? Untuk mempercantik rumah kita. Itu yang kita maksudkan estetikanya. Nah logikanya kita tentu membutuhkan O2, oksigen. Nah, jadi untuk kesehatan sangat baik sekali. Ada sirkulasi, nah, kemudian kita butuh O2, oksigen, cukup ya, suplai oksigen itu cukup, dan juga untuk menyerap CO2, karbodioksida, biar gak gerah. Nah, jadi sangat manfaatnya luar biasa sekali telajakan ini. Kalau secara tatwa, sastra katakanlah ya, jadi ini adalah wilayah propan, wilayahnya kalo, sehingga di sini kita menempatkan lebuh. Nah, disinilah batas-batas kalonya nanti sampai di sini, Jadi jangan diambil semuanya, begitu maksudnya. Jangan dijadikan rumah semuanya. Kita sisakan 175 cm. Seperti itu semeton. Nah, kita membuat tembok depan. Untuk samping, nah seperti ini, kalau dihabiskan tidak masalah. Karena ini sudah milik orang lain di sampingnya. Nah, tidak masalah di sampingnya ini kita habiskan membangun. Sampai pinggir mentok, boleh, nggak apa-apa. Yang close saja landscape-nya, nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan menampilkan tentang pintu masuk pekarangan. Nah, jadi tadi kita sudah menyediakan space telajakan seperti itu. Nah, kemudian kita tentu di sini akan membuat pintu masuk pekarangan. Nah, karena rumah ini menghadap ke timur, tentu ada rujukannya. Jadi rujukannya itu Dawasango, nah, jadi setiap rumah itu hadapan rumah yang kita maksudkan, apakah rumah itu menghadap ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ya tentu rujukannya itu berbeda-beda. Juknisnya, petunjuk teknisnya itu berbeda-beda, ya tidak sama. Jadi kita akan tampilkan juknis sesuai dengan sastra, sesuai dengan kepercayaan. Nah, ini sudah tidak tampilkan. Jika rumah itu menghadap ke timur, yang ideal, yang baik itu adalah ini. Nah, di sini ada warna. Di sini ada warna mengenai rujukannya itu. Warna, jadi masing-masing memiliki aura dan vibrasi yang berbeda yang kita maksudkan. Oke, Jang akan coba bacakan sebenarnya maknanya di masing-masing garis atau warna yang sudah ditiang warna ini dalam setiap kotaknya. Nah, untuk menghitungnya ini tentu dari kiri ke kanan. Nah, ini agak seliwer sedikit. Mana kirinya, mana kanannya. Kita berdiri di sini. Ya lihat orang ini yang pakai baju hitam nih, menghadap ke timur. Berarti sejajar dengan rumah kita. Inilah kirinya, Nah, ini kirinya.
Jadi otomatis kita itu akan ngitungnya dari kiri. Ini angka 1. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Ngitungnya dari bukan masalah utara dan selatan, tapi kiri. Dari kiwo ke tengen. Seperti itu. Kalau Titiang baca sesuai dengan sastra, ini warna kuning ini ada. Ya, ada warna kuning. Secara keseluruhan yang sampaikan dulu ya. Panjang rumah kita dari ujung selatan ke utara ini kita bagi 9. Oke, kita bagi 9 sehingga menemukan ini. Oke. Coba Titiang akan bagi sekarang. Titiang akan bagi 9 sekarang. Ini asumsinya kita memiliki pekarangan panjangnya 26 meter. Oke, 26 meter, 97. Sekarang akan yang bagi menjadi 9. Ketika itu dibagi 9, maka hasilnya adalah 26 meter, 97 dibagi 9 itu ada 3 meter. Nah, 3 meter kira langkung. Jadi 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter. Ini sebelah ini dibagi 9. Nah, masing-masing kotak ini 3 meter ini kita kotak-kotakkan. Ya, kita kotak-kotakkan. Tentu sesuai dengan kepercayaan memiliki aura vibrasi yang berbeda. Kalau Titiang contohkan, nomor 1 ini katanya menurut sastra ya, Medue Sentano. Ini bagus juga, bisa, boleh pakai rujukan. Yang nomor 2 sering mewah, itu artinya. Ya, sehingga tidak disyaratkan. Yang nomor 3 kawon. Kawon itu kalah gitu artinya. Kalah dalam bersaing, entah kalah dalam apa, itu tidak disarankan. Kalau nomor 4 wikan. Nah, wikan ini bisa disarankan. Yang nomor 5 ini kepaten. Kepaten itu apa ya? Kepatin yang juga tidak terlalu paham ya. Oke, kita lewati saja. Yang nomor 6 niki rahayu, ini disarankan. Nah, sesuai dengan apa ya? Karena kita ngabdi rahayu, tentu di sini yang buatkan angkul-angkulnya lurus ini. Kemudian nomor 7 itu sugih, kaya artinya. Ya, ini bisa juga kita buat ya. Nah, kemudian nomor 8 itu artinya kecedo. Kecedo itu cacat, katakanlah ya, cedo anggo, cacat fisik gitu maksudnya ya. Nomor 9 suko, jadi baik juga. Nah, inilah jukla petunjuk pelaksanaan atau juknis yang sudah dibuat oleh para tetua kita sesuai dengan kepercayaan. Nah, kemudian apakah ini mutlak digunakan? Tergantung ide dane sekarang. Sesuaikan juga. Kita tidak bisa mengedepankan dari segi sastra saja, namun logika itu dan kebutuhan itu juga harus kita pertimbangkan. Seperti ini misalnya, zaman sekarang kan kita tentu ada mobil ya, punya mobil, ya paling tidak mobil itu bisa masuk, seperti itu. Kemudian angkul-angkul, apakah angkul-angkul ini kalau kita memiliki finansial yang cukup, kita bisa buat angkul-angkul. Kalaupun tidak, kita cukup buat 1 gerbang saja. No problem. Toh juga pintu masuk. Nah, tetap kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga tata ruang, tata letak bangunan yang ada. Seperti itu semeton caranya. Untuk secara teknis lebih detailnya silakan bisa bertanya langsung kepada Titiang melalui WA ya. Japri saja Titiang. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menjelaskan bagaimana caranya menempatkan, memposisikan Merajan, Balai Daje, Jineng, Balai Sakaulu dan lain sebagainya itu next akan yang jelaskan di video berikutnya. Baik semeton, semoga saja bermanfaat apa yang Titiang jelaskan di sini. Nah, Pamekasan Majang ring parawikan ring sejeroning agama dan juga bangunan Bali. Titiang mohon maaf ketika ada yang salah dalam penyampaian. Yang paling penting ledang mempeice tuntunan para-arah pitekat-pitekat agar Titiang bisa lebih sempurna lagi dan lebih bermanfaat lagi.
bisa memberikan atau berbagi tip kepada semeton tentunya yang membutuhkan. Baik semeton, Sinap Titiang dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om.